What's up teman-teman? Kembali lagi di CLCC Sunday Live. Bareng gue Billy. Saya Felis. Selama beberapa menit ke depan, seperti biasa, kita bakal ada praise worship bareng. Terus kita ada lihat video juga nanti. Video ada. Dan juga kita ada sermon. Iya, nggak kerasa ini kita hampir 6 sampai hampir 7 bulanan lah ya. Iya. Kita online service terus berjalan, terus kita masih di rumah aja nih. Makanya kita mau appreciate buat temen-temen yang masih tetap jalanin online service ini. Yes, masih betul tetap sekali. join, apalagi yang buat teman-teman masih komitmen buat terus bertumbuh di dalam Tuhan, bener nggak? Betul banget. Appreciate banget nih. Apalagi kan vibes-nya sekarang tuh beda. Kalau biasa kan kita offline, sekarang harus online terus-terusan. Lama-lama mungkin jenuh. Bener banget. Tapi kita mau belajar supaya kita datang ke Tuhan tuh karena keputusan teman-teman, bukan karena vibes. Nah, iya bener banget. Nah, buat teman-teman yang lagi lesu, lagi kurang semangat, nih kita encourage supaya kalian tetap semangat. Yo, semangat. Semangat. Ikan paus makan tomat. Semangat. Nah, buat teman-teman yang udah semangat, bagus, pertahankan. Kalau teman-teman yang lain ada yang kurang semangat, disemangatin teman-teman. Ya, semangat ya. Supaya tetap aktif selama corona ini. Ya. Nah, habis ini ada satu video nih, kita nonton sama-sama ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di CLCC Sunday Live. Halo semuanya. Sehat-sehat semuanya. Di sekitar kita selalu ada orang yang berbeda dengan kita, bahkan di lingkungan yang terdekat sekalipun. Ref, matiin dulu Ref video backgroundnya. Soalnya kita gamesnya ini perlu lihat barang apa yang ada di belakang lu soalnya. Oh, enggak, ini emang kamar gua sih kok. Hah? Emang Nggak mungkin, Ref, nggak mungkin. Soalnya muka lu aja nggak setajam sama kayak backgroundnya loh. Iya. Itu kameranya aja sih. Kameranya error. Oh, Ya, kameranya. Muka lu, rambut lu kena angin kok, gorden diem aja di belakang. Oke, udah. Oh ya, pokoknya ya kita lanjut aja deh ya, biar nggak kemalaman. Oke. Oke. Nah, jadi gamesnya tuh peraturan gini. Pertama, ini kalian harus ambil barang. Dan untuk yang pertama, kalian coba ambil barang yang warna biru. Oh, Biru. Boleh cari di kamar, boleh cari di ruang tamu, boleh cari mana pun. Ini biru lah ya. Wah, ini Gue pertama dapat kayaknya nih. kesehatan Sama, banget ya. Alfred. Masker. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Cari barang yang berguna kalau kita pengguna handphone. kok sorry, gua ke toilet dulu ya bentar. Jadi Ya, gua oke. kameranya ya. Nih. Charger. Nih charger juga nih. Charger. Lagi Ya. ngecas. Ada yang aneh sama kamar Revi. Iya, Gua ya. Kata gue juga kan. Aneh dia tuh sebenarnya nggak pakai kamar aslinya dia. gue pikir Waktu itu dia juga pas berdua juga masih pakai background tuh, aneh. Berdua. Maksudnya berdua. waktu itu lagi nungguin. Hampir salah paham. Datang. Nah kan. Halo, Ketahuan si Renzi. Rocky. Kata Ref, itu gue kayaknya- juga kan. Dia mah. Kamar lu ada yang aneh deh. Ref. Lu selama ini kalau misalnya home atau enggak kalau misalnya zooman, lu selalu pakai background atau enggak lu bahkan nggak nyalain camnya itu karena nggak mau orang lihat kamar lu ya? Iya sih kok, soalnya malu gitu. Soalnya kan kamar gua nggak kayak kamar yang lain. Jadi Ya takutnya elah. gimana gitu. Revi. Kan kita nggak temenan sama kamar lo, Ref. Kita kan temennya sama lo. Gimana sih? Iya, Rev, lu kalau sembunyi-sembunyi gitu malah jadi aneh. Padahal biasa-biasa aja. Kita di sini mah sama-sama aja kok apa adanya, nggak usah dibuat-buat. Semua punya kekurangan, semua punya kelebihan, gitu kan. Coba lihat sini deh, Ref, lihat monitor deh, lihat monitor. Iya. Nih, gue mau ngingetin ya, lu berharga tuh bukan karena apa yang lu punya, tapi karena lu diciptain Tuhan dan Tuhan punya tujuan di hidup lu. Jadi nggak usah banding-banding dan ngerasa rendah karena Tuhan juga kasih sesuatu yang unik buat hidup lu dan mungkin itu nggak ada di orang lain gitu. Come on, Pastor. Mantap.
Come on, Pastor. By the way nih ya, kita lanjut main apa langsung Sunday review nih? Lanjut dong. Kalau Sunday review mah gue kayaknya live deh. Parah. Hapus air matamu, Vi. Hapus air matamu. Ya udah, kita lanjut. Dan karena Revi juga sekarang udah nggak pakai background, jadi lebih seru main gamesnya. Gimana? Dalam relasi sehari-hari, kita sering menuntut orang lain untuk berubah. Namun di sisi lain, kita pun enggan menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Entah karena takut dihakimi, atau dalam hati kita khawatir akan penolakan. Padahal, penerimaan menjadi awal dari perubahan. Menerima diri sendiri dulu, kemudian kita dimampukan untuk merangkul keberadaan orang lain seutuhnya. Tuh kan, udah lihat kan videonya. Jadi gimana penerimaan tuh bisa jadi awal buat perubahan hidup seseorang. Tapi kita biasanya merasakan penerimaan yang kental tuh biasanya dari lingkungan sekitar kita. Setuju. Apalagi dari komsel, dari home. Nah, muka-muka ini udah ikut home belum nih? Ngomong gitu gue jadi flashback memori waktu gue pertama kali ikut home. Ikut home gimana? Jadi emang gue benar-benar merasakan ada penerimaan di home gue waktu itu. Ya. Dan itu yang menyebabkan gue bisa berubah menjadi Billy yang saat ini. Billy saat ini. Luar biasa. Home itu powernya amazing, teman-teman. Ini beneran ya, gue dari hati loh, beneran, serius. Nah, buat teman-teman yang mau ikut home, nah kalian bisa cek Instagramnya @clcc_home. Nah, kalian bisa cek di situ home-home yang sekiranya deket sama tempatnya kalian, rumahnya kalian. Ya. Nah, bisa daftaran juga langsung di situ, bisa DM langsung. Oke, nah terus kita juga mau appreciate dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport CLCC Sunday Live ini dengan cara subscribe, like, dan share. Karena kalian kalau mensubscribe, like, dan share, Anda akan merasa seperti Iron Man. Ikan hiu makan tomat. God bless you. Halo. Saya Irin, saya mewakili keluarga besar CLCC Bandung ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali menyaksikan CLCC Sunday Live. Saya berharap kita semua dalam keadaan tubuh yang baik dan sehat sehingga kita dapat menikmati ibadah pada hari ini. Ibadah pada hari ini akan disampaikan oleh Pastor Surya Praba dan berbicara soal ketekunan. Saya percaya kita semua perlu bertekun dalam melakukan sesuatu sehingga akan berhasil. Jadi saya berharap kita semua akan sangat diberkati oleh khotbah Pastor Surya hari ini. Sebelum memulai ibadah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk satu hari lagi yang Kau percayakan dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menikmati ibadah pada hari ini. Kami percaya, kami mau mendengar dengan baik pesan yang akan disampaikan oleh Ko Surya pada hari ini, sehingga itu akan menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, untuk segala berkat yang masih Kau sediakan dalam hidup kami. Kami juga mau belajar untuk memberi, karena kami percaya waktu kami memberi, dan kami memberi dengan sepenuh hati kami, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bagi saudara yang ingin menyalurkan persembahan, Anda bisa melakukannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Atau scan QR Code dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Dan sekarang, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama menikmati Praise and Worship bersama CLCC Worship Team. Happy Sunday and God bless. Mari kita sama-sama naikkan pujian dan syukur kita bagi Tuhan, karena Dia begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Percaya, kau tuntun langkahku.
bisa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Kami memuji-Mu Tuhan. Bapa, kami mau menyatakan bahwa kami mau kembali ke hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah batu penjuru kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Holy, there is no one like You. There is none beside You. Open up my eyes with wonder. Show me who You are and fill me with Your heart and lead me in Your love to those around me. Holy, there is no one like You. There is none beside You. Open up my eyes in wonder and show me who You are and fill me with Your heart and lead me in Your love to those around me. Holy, there is no one like You. There is none beside You. Open up my eyes with wonder and show me who You are and fill me with Your heart and lead me in Your love to those around me. To those around me, Lord. To those around me, Lord. Lead me in Your love. Lead me in Your love, God. Lead me in Your love. I will build my life upon Your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in You alone, and I will not be shaken.
there's a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Halo, apa kabar? Saya berharap saudara dalam keadaan baik. Sebelum kita sharing firman Tuhan, kita doa sebentar ya. Bapak, terima kasih, bersyukur buat hari ini, buat semua hal baik yang Tuhan sediakan buat kami. Bersyukur buat penyertaan, bersyukur buat kebaikan dan tuntunan Tuhan buat setiap kami. Hari-hari yang gak mudah, kami butuh Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau siapkan hati pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran itu boleh menguatkan kami. Kebenaran itu boleh membuat kami percaya lebih lagi sama Tuhan, dan kami boleh memiliki kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ketekunan. Ayatnya dari Yakobus 1, ayatnya yang kedua. Saya bacakan buat saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya tertarik dengan kata ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, banyak dari kita yang beranggapan gini bahwa ujian terhadap iman itu nggak menghasilkan ketekunan. Tapi ujian terhadap iman seringkali mendatangkan keraguan kita sama Tuhan. Dan kalau saya mau bahas sedikit bahwa ketekunan itu berarti kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi penderitaan. Atau ketekunan itu bicara tentang berani menghadapi penderitaan, tidak mudah menyerah. Dan yang luar biasanya gini, ketekunan tidak mungkin dihasilkan tanpa melewati masa sukar. Nah, banyak orang hari-hari ini waktu imannya diuji, yang keluar adalah keraguan, yang keluar adalah ketakutan. Dan banyak juga orang-orang yang pada akhirnya mereka kehilangan imannya. Mereka kehilangan kepercayaannya sama Tuhan. Dan kita berpikir, dan saya pribadi juga berpikir, bahwa krisis seringkali membuat iman kita hancur. Padahal kebenarannya adalah krisis hanya memperlihatkan keadaan iman kita yang sesungguhnya. Mungkin krisis begitu kuat dalam kehidupan kita hari-hari ini, dan itu bisa menggoyangkan iman kita. Tapi percayalah bahwa itulah keadaan iman kita yang sesungguhnya. Nah, seringkali kita berpikir, atau saya pribadi seringkali berpikir, bahwa kalau keadaannya baik-baik saja, semuanya serba tenang, iman saya bisa bertumbuh, Pak. Iman saya dengan mudah untuk bertumbuh. Kita dengan mudah memuji Tuhan, kita dengan mudah untuk memuliakan Tuhan. Seringkali kita berpikir begini, dan kalau kita ingat cerita tentang bangsa Israel waktu pertama kali keluar dari tanah Mesir, ya, penyertaan Tuhan luar biasa, mujizat Tuhan terjadi setiap saat, mulai dari Laut Merah yang terbelah, mulai dari burung puyuh, makanan mana, tiang awan, tiang api, semua mujizat-mujizat dan banyak hal terjadi yang menyertai perjalanan bangsa Israel. Dan kalau kita perhatikan, banyaknya mujizat yang Allah buat untuk bangsa Israel, itu ternyata tidak menumbuhkan iman dari bangsa Israel. Mereka hanya suka, mereka hanya menyukai apa yang Allah buat untuk mereka, tapi mereka nggak tertarik untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Oh ya, kita lihat bagaimana waktu Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel nggak mau naik ke Gunung Sinai. Mereka bahkan bilang Musa aja yang naik. Nanti Musa cerita sama kita di sini. Sudah pernah ingat cerita itu? Kadang saya masih suka begitu, saudara. Saya sering sekali menginginkan mujizat Tuhan. Kalau ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya, ada pergumulan berat, saya mungkin berdoa bilang, Tuhan kasih mujizat lah. Selesai semuanya. Kita sering kali meminta kemudahan. Seringkali kita meminta mujizat dari Tuhan. Seringkali kita pengen cara cepat, cara yang gampang. Padahal saya mau bilang gini, mujizat gak menghasilkan kesetiaan jangka panjang buat kita. Kadangkala iman kita gak bisa dihasilkan
dari mujizat. Kalau saudara ingat cerita 5 roti dan 2 ikan, saudara ingat cerita itu? Bagaimana Yesus memberi makan, Yesus memberi kesembuhan pada masa itu, dan banyak orang mengikuti Yesus pada masa itu. Dan pada waktu Yesus bercerita, berkhotbah tentang roti hidup, maka orang-orang mulai bilang bahwa pengajaran itu terlalu keras. Dan semenjak saat itu banyak orang yang meninggalkan Yesus. Seringkali kita ikut Yesus karena kita ingin mujizat. Padahal kalau saya pastikan begini, bahwa mujizat gak akan membuat iman kita menjadi bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Makanya kalau saudara perhatikan dalam setiap cerita-cerita mujizat perjanjian baru, Yesus selalu bilang, jangan cerita-cerita ya kalau saya lakukan ini. Jangan cerita-cerita ya kalau saya lakukan ini. Saudara pernah dengar itu? Yesus tahu bahwa mujizat seringkali gak menumbuhkan iman seperti yang Yesus mau. Kita lebih suka dengan apa yang kita dapat dari Tuhan daripada pribadi Tuhan itu sendiri. Kita seringkali mengejar apa yang bisa Tuhan lakukan buat kita, tapi kita nggak pernah dengan serius membangun hubungan kita sama Tuhan. Nah, makanya ada satu ayat ini, Ibrani 10 ayatnya 35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Buat saya ayat ini bicara tentang ada sebuah proses. Kita harus menjalaninya dengan tekun. Gak semua masalah harus diselesaikan dengan mujizat. Gak semua masalah sepertinya bisa selesai dengan mudah. Ada proses yang harus kita jalani dengan tekun. Ya, nah makanya Ibrani juga bilang bahwa kehidupan kita seperti sebuah perlombaan. Saya bacakan Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang mungkin seringkali kita dengar, dan saya tertarik dengan ini. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kitab Ibrani menggambarkan bahwa kehidupan kita itu seperti sebuah perlombaan. Ya, dan dulu waktu saya dengar ayat ini selalu dibicarakan tentang bahwa setiap orang punya lintasannya sendiri. Setiap orang punya perlombaannya sendiri. Perlombaan yang diwajibkan. Makanya kita nggak boleh membandingkan kehidupan kita dengan orang. Oh, kok si Anu kok lebih mudah hidupnya ya. Oh, kok si Anu kok lebih santai hidupnya ya. Saya kok berat. Nggak bisa. Ya, karena setiap orang punya perlombaannya sendiri yang diwajibkan buat kita. Nah, saya tertarik dengan kata perlombaan. Ternyata perlombaan dalam bahasa Yunani itu yang berarti agon atau agoni, yang berarti nyeri. Atau sebuah perjuangan yang dilakukan dengan susah payah. Saudara bisa bayangkan? Perlombaannya itu bukan perlombaan yang biasa, tapi perlombaan yang melibatkan rasa nyeri. Perlombaan yang dilakukan dengan susah payah. Gitu ya. Bukan seperti perlombaan 17 Agustus, perlombaan seperti balap karung atau makan kerupuk yang saudara bisa lakukan sambil ketawa-ketawa, saudara bisa lakukan dengan santai. Kayaknya konteksnya bukan itu. Perlombaan adalah dasar kata dari Yunaninya adalah agon, yang berarti nyeri atau perjuangan dengan susah payah. Nah, dalam hal ini saya juga tertarik dengan kata yang diwajibkan bagi kita. Dalam arti gini, sepertinya kita nggak diberi pilihan. Tingkat kesukaran perlombaan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing, kita nggak diberi pilihan. Alkitab nggak memberi pilihan itu. Nah, kalau misalnya saya boleh memilih perlombaan apa yang saya inginkan. Kalau saya ibaratkan perlombaan lari yang saya pilih, saya akan lari di pinggir pantai waktu pagi-pagi, udaranya masih sejuk. Saya akan lari dan kalau capek saya bisa istirahat sebentar dan saya mulai lari lagi. Sayangnya Alkitab nggak memberi pilihan itu. Perlombaan yang diwajibkan adalah perlombaan yang melibatkan rasa nyeri. Perlombaan yang melibatkan dengan perjuangan yang dilakukan dengan susah payah.
Dan kalau kita mau jujur, kita berharap perlombaan yang kita jalani selama hidup kita atau perlombaan yang kita jalani hari-hari ini, kita ingin tantangannya gak banyak-banyak. Kita ingin tantangannya sedikit aja Tuhan. Bahkan gini, akan sangat menyenangkan kalau kita bisa melakukan perlombaan bersama dengan Yesus. Dan Yesus memberi kita tantangan yang gak terlalu berat. Ada banyak orang yang memilih melakukan perlombaan bersama dengan Yesus karena mereka ingin tantangannya jadi gak berat. Kita memilih berjalan bersama dengan Yesus supaya kita nggak perlu melakukan perlombaan dengan susah payah. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya sering kali berpikir gitu. Saya kan sudah bergabung bersama dengan Yesus dalam perlombaan ini. Harusnya tantangannya jadi nggak berat. Harusnya semuanya jadi lebih mudah. Tapi sadarkah saudara bahwa rintangan seringkali adalah bagian dari rencana Allah atas hidup kita. Salah satu cara untuk mengetahui apakah kita sedang berada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah tantangan yang gak keduga sama kita. Ada banyak hal yang tidak terduga yang bisa terjadi selama perlombaan berlangsung. Kalau banyak tantangan, ada banyak hal yang gak kita duga terjadi. Saya mau pastikan saudara sedang berada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena buat saya gini, ketekunan buat saya bicara tentang tidak menyerah. Keadaan hari-hari ini sangat menggoda kita untuk menyerah. Sangat menggoda kita buat berhenti dan bilang, aduh. Tapi saya percaya bahwa gini, perenungan kita hari ini bicara tentang ketekunan. Ketekunan bicara tentang tidak mudah untuk menyerah. Kita akan lihat satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Nehemia. Sudah mungkin tahu tentang Nehemia. Nehemia adalah seorang Israel. Dia tinggal di negeri asing di kerajaan Persia. Dia seorang juru minum raja. Ya, juru minum raja itu tugasnya hanya untuk mengetes supaya minuman raja itu beracun atau enggak, gitu ya. Nah, jadi dia hanya mengetes. Hidupnya udah enak banget, semuanya serba tersedia, dia hidup dalam lingkungan istana. Nah, cerita Nehemia berawal ketika dia mendengar berita tentang Yerusalem. Saya bacakan buat saudara Nehemia 1 ayatnya yang kedua. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan tentang Yerusalem. Ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di sana, orang-orang yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Itu berita yang pertama kali didengar oleh Nehemia dan sepertinya gini, Tuhan sedang menggerakkan hatinya Nehemia. Padahal kalau kita lihat kehidupan Nehemia sudah baik-baik saja, dia hidupnya enak, udah ada dalam istana dan semuanya serba tercukupi. Dan sepertinya gini, Tuhan sedang menggiring Nehemia untuk masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi dia. Nehemia ingin melakukan sesuatu untuk Yerusalem. Dia ingin membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Tapi waktu dia memasuki perlombaan itu, dia mulai sadar bahwa keadaannya gak semudah itu. Bahwa keadaannya gak segampang yang dia pikir. Dia mulai menghadapi rintangan. Dia boleh berpikir bahwa keadaannya gak gampang loh. Dia gak punya kemampuan apa-apa. Makanya kalau saya boleh tarik satu pengertian begini, bahwa Nehemia menghadapi satu rintangan. Rintangan yang pertama yang dia hadapi adalah rintangan ketidakmampuan. Seringkali ketika kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, ini adalah rintangan yang selalu muncul. Kita selalu bilang, aduh gak bisa ini. Kita merasa gak mampu melewati hari-hari. Kita merasa gak mampu menjalani perlombaan ini. Dan kita bilang, aduh mana bisa. Tanpa kekuatan dan campur tangan Tuhan, saya pastikan kita pasti gak bisa. Nehemia gak punya sumber daya apapun. Dia seorang juru minum raja, sedangkan untuk membangun tembok Yerusalem diperlukan banyak hal, diperlukan banyak sumber daya.
Dan jarak dari Persia ke Yerusalem itu jauh sekali. Untuk itu pun Nehemia nggak punya sumber daya apapun. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang mengalami seperti apa yang Nehemia alami. Kita sepertinya mau melakukan sesuatu tapi kita nggak mampu. Nggak mungkin Tuhan, masalah saya udah terlalu besar. Pergumulan yang sedang saya hadapi terlalu banyak. Nggak mungkin melewati ini tanpa Tuhan. Nggak mungkin melewati ini tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya kita belajar dari poin ini apa yang dilakukan Nehemia. Nehemia bertekun dalam doa. Kita lihat Nehemia 1 ayatnya yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Seringkali kita berpikir, saya sudah berdoa Pak, saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah meminta sama Tuhan, tapi pergumulan saya kok tetap gak beres-beres. Saya mau bilang, Nehemia bergumul dengan doanya. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, bahwa antara doa Nehemia dengan jawaban doa Nehemia itu waktunya cukup panjang, saudara. Seringkali doa menghubungkan kita dengan kebenaran-kebenaran yang menakjubkan tentang Tuhan. Ya, doa seringkali mengingatkan kita tentang apa yang sudah Tuhan lakukan dulu dalam perjalanan kehidupan kita. Kita seringkali melupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita seringkali hanya fokus pada masalah, pada pergumulan sehingga kita lupa bahwa Yesus pernah tolong saya dulu. Yesus pernah selamatkan saya dulu. Dan dia akan lakukan hal yang sama hari ini. Nehemia tahu bahwa doa bukan cuma sekedar aktivitas. Bukan cuma sekedar aktivitas cepat yang langsung dijawab. Nehemia tahu persis karena doa selalu menuntut kesabaran. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, doa Nehemia mulai dijawab. Nehemia 2 ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Ini terjadi waktu Nehemia masuk menemui raja. Bertanyalah ia kepadaku. Raja itu bertanya kepada Nehemia, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Saya suka kata, jadi apa yang kau inginkan? Waktu raja ngomong gitu. Itu sepertinya jawaban doa Nehemia terjawab sudah. Waktu raja menawarkan apa yang bisa dibantu. Mungkin gitu ya bahasanya. Semenjak saat itu Nehemia punya sumber daya, punya bahan baku, punya kayu, punya prajurit, punya surat izin. Banyak hal yang bisa dilakukan dan dipenuhi oleh raja buat Nehemia. Dan itu semua didapat oleh Nehemia. Dan mungkin kita berpikir bahwa yes, perlombaannya sudah selesai. Tapi kalau saudara baca selanjutnya, ternyata pergumulannya, rintangannya nggak berhenti sampai di situ. Karena ada rintangan yang berikutnya. Saya bacakan buat saudara Nehemia 4 ayatnya yang pertama dan kedua. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya. Dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan yang sudah terbakar habis seperti ini? Ternyata ada tantangan baru yang muncul. Kalau tadi tantangan ketidakmampuan bicara tentang kemampuan diri sendiri, kemampuan dari dalam. Kita nggak mampu dari dalam. Tapi tantangan yang kedua itu adalah rintangan perlawanan. Rintangan yang datangnya dari luar. Ada orang-orang Yerusalem yang nggak suka dengan apa yang Nehemia lakukan. Kadang kita berpikir bahwa kalau kita sedang menjalani rencana Allah, kita selalu berpikir bahwa harusnya Allah tolong saya.
Harusnya semuanya jadi serba mudah. Harusnya semuanya serba dipermudah oleh Tuhan. Ketika Nehemia nggak mampu, raja menawarkan bantuan, sepertinya selesai. Tapi kemudian muncul lagi rintangan dari luar. Ada banyak orang yang nggak suka dengan apa yang Nehemia lakukan. Mungkin hari-hari ini ada banyak tantangan ketika kita memutuskan untuk hidup lebih baik. Ketika kita memutuskan untuk lebih mencintai Tuhan. Atau kita bertobat dari dosa-dosa kita. Ada kalanya orang-orang seperti nggak suka dengan kebaikan yang kita buat. Ya, saya sering dengar banget. Bahkan orang-orang dekat dengan kita sepertinya meremehkan. Sepertinya nggak menganggap itu sesuatu yang serius. Tipe kayak lu mana bisa bertobat. Tipe kayak lu mana mungkin hidup lebih baik. Seringkali orang-orang di sekitar kita seperti merendahkan keinginan kita untuk menjadi lebih baik. Sepertinya mereka melawan apa yang ingin kita lakukan. Padahal apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Padahal apa yang kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Tapi ada banyak orang yang sepertinya menghalangi. Sepertinya melecehkan kita dan bilang, lu gak bisa, lu gak mungkin. Lu udah kacau hidupnya, pernikahan lu udah gak mungkin lagi dibenerin. Bisnis lu udah gak mungkin lagi dipulihkan. Ada banyak orang yang merendahkan. Ada banyak orang yang sepertinya gini. Sepertinya melawan apa yang sedang kita ingin lakukan. Padahal yang kita lakukan adalah rencana Tuhan. Padahal apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Jadilah orang-orang yang menguatkan. Amin, saudara. Jadilah orang-orang yang memberi semangat. Orang-orang yang mau berbagi kasih. Makanya Ibrani 10 ayat yang ke-24 dia bilang gini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya berharap poin ini bisa membuat kita menjadi lebih bijaksana dengan apa yang kita katakan. Kita menjadi orang-orang yang senang melihat orang lain punya kehidupan yang lebih baik. Kita bukan orang-orang yang menjadi penghalang mereka untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Tapi maaf, saya harus bilang ada banyak orang-orang yang Anda harapkan untuk mendukung malah bertindak sebaliknya. Mereka mungkin orang-orang dekat saudara, mungkin mereka pasangan saudara, mungkin mereka orang tua saudara. Mereka sepertinya sedang merendahkan keinginan baik saudara. Yuk kita sama-sama, kita ingin melihat pasangan kita, kita melihat anak kita ingin melihat orang tua kita. Mereka punya kehidupan yang lebih baik. Jadilah orang-orang yang bijaksana dalam perkataan. Jadilah orang-orang yang bijaksana dalam pemikiran, yang memberikan semangat buat mereka. Hari-hari ini ada banyak orang-orang yang lagi dalam kesusahan. Saya berharap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan bisa mendorong mereka untuk menjadi lebih maju. Saya berharap itu bisa mendorong mereka lebih mencintai Tuhan dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Cerita Nehemia memberi kita pelajaran tentang ketekunan, sebuah pelajaran tentang kesabaran. Dalam arti gini, rintangan akan selalu muncul, tantangan akan selalu ada dalam perjalanan, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apalagi ketika kita menjalani panggilan Tuhan, menjalani rencana Tuhan, ada kalanya rencana itu nggak berjalan dengan mulus. Ada kala ada banyak rintangan, ada perlu perjuangan yang dilakukan dengan susah payah. Maka ada hal yang kita belajar dari Nehemia, teruslah berdoa, teruslah bekerja. Artinya berusahalah yang terbaik. Tuhan menyertai kita dengan apa yang kita lakukan. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi ini. Marla Ruyon, seorang pelari Olimpiade Atlanta dan Sydney 2000. Yang menarik adalah dia seorang pelari yang buta secara hukum. Kalau saudara lihat di Google, saudara akan ketemu Marla Ruyon, seorang pelari yang buta secara hukum. Dan karena pandangannya kabur dan semua warna yang dia lihat hanya hitam putih dan kabur begitu, saudara. Dan waktu diwawancarai dia bilang bahwa kok bisa ya kamu seorang pelari kok dalam keadaan pandangannya yang gak jelas. Dan waktu diwawancara dia bilang bahwa saya hanya fokus pada gumpalan yang ada di depan saya. Dan saya berusaha buat melewatinya.
Makanya masalah yang paling berat buat dia adalah ketika dia berada paling depan. Ketika semua pelari sudah dia lewati. Dan dia bilang bahwa saya hanya berfokus pada garis akhir dan saya terus berlari. Wow, buat saya luar biasa. Dia tidak melihat apapun dan terkadang dia juga nggak yakin apakah lintasan yang dia sedang lari itu ada sebuah lintasan yang terakhir menuju garis finish atau lintasan yang masih ada yang harus dia selesaikan. Kadang dia sendiri juga nggak tahu. Tapi fokusnya dia lari sampai garis akhir. Mungkin seperti yang hari-hari ini kita alami. Saya kalau ketemu dengan banyak orang, selalu saya tanya bagaimana keadaan di depan. Orang selalu bilang, gak bisa kelihatan apa-apa. Semuanya gak bisa terlihat dengan jelas. Bahkan kita juga gak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan kalau saya kaitkan dengan cerita Marla Ruyon, mungkin kita juga gak tahu apakah lintasan yang sedang kita lalui sekarang itu adalah lintasan terakhir atau masih ada banyak lintasan yang harus kita selesaikan dalam perlombaan lari itu. Saya berharap ini bisa memberi kita gambaran tentang ketekunan. Bahwa seringkali ketekunan berhadapan dengan ketidakpastian. Ketekunan selalu berhadapan dengan masa-masa sukar. Ketekunan seringkali berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Tapi saya percaya bahwa kita bisa belajar dari Marla Ruyon. Dia bilang bahwa saya hanya memfokuskan pada garis akhir dan saya terus berlari. Makanya saya suka sekali menggambarkan bahwa kehidupan kita itu seperti sebuah lari maraton. Lari jarak jauh. Karena diperlukan ketetapan hati untuk kita menjalani pertandingan itu. Diperlukan ketetapan hati untuk bisa menyelesaikan pertandingan lari jarak jauh. Karena selama perjalanannya seringkali ada banyak hal yang kita nggak duga itu muncul. Ada rasa nyeri, ada capek mungkin, ada kepikiran untuk menyerah, untuk tidak mau melanjutkan lagi pertandingan. Ada banyak hal yang mungkin muncul selama pertandingan berlangsung. Ada banyak hal yang nggak mau kita pikir akhirnya keluar juga. Ada banyak rasa sakit, ada banyak emosi. Dan semua itu membawa kita pada persimpangan. Apakah kita mau melanjutkan pertandingan dan terus berlari? Ataukah kita memutuskan untuk menyerah? Saya teringat apa yang pengkhotbah bilang. Bahwa perlombaan bukan hanya milik orang yang tercepat. Dan pertempuran bukan hanya milik yang kuat. Tapi perlombaan hanya milik mereka yang memutuskan untuk tidak menyerah. Yaitu orang-orang yang memutuskan untuk tetap berlari menuju garis akhir. Sikap mengasihani diri dan keputusan untuk menyerah tidak akan membawa kita pada rancangan yang Tuhan sudah tetapkan buat kehidupan kita. Kita sepertinya tidak bisa menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Ketika kita mengasihani diri akan membawa keputusan untuk menyerah. Ini ada ayat yang terakhir, Roma 5 ayat yang ketiga dan keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lagi-lagi kita diingatkan bahwa ketekunan hanya bisa dihasilkan lewat masa-masa sulit. Hanya bisa dihasilkan oleh masa-masa yang mungkin gak enak. Tapi saya percaya biarlah ketika kita menghadapi masa-masa sukar, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita boleh kedapatan menjadi orang-orang yang bertekun. Karena ketekunan itu akan membuat kita menjadi tahan uji. Dan tahan uji akan membawa kita pada pengharapan. Dan seperti yang kita tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Kami berdoa, Tuhan kiranya ujian iman terhadap kami boleh menghasilkan ketekunan. Sebuah ketekunan yang akan membawa kami kepada orang-orang yang tahan uji. Dan kami tahu bahwa tahan uji akan membawa kami pada pengharapan. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kami.
Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya ajak saudara untuk mengangkat tangan. Orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga dalam cinta kasih anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua. Sejak hari ini sampai Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman tadi udah lihat kan video memberkati kota. Nah, kita juga mau ngingetin teman-teman semua supaya kalian meskipun lagi corona begini tapi tetap aktif jadi berkat buat sekelilingnya kalian, teman-teman. Jangan lupa juga tetap jaga protokol kesehatan kita, karena jaga protokol kesehatan tuh demi kebaikan kita masing-masing. Saling peduli juga kita buat sama, ya kan? Nah, ada informasi nih buat kalian teman-teman yang mau ikut kelas VIP. Nah, kelas VIP akan dimulai pada tanggal 7 Oktober. Dan buat kalian yang mau ikut, kalian bisa langsung cek di Instagram CLCC Bandung untuk dapat informasi lebih lanjut. Oke, kalau gitu nggak kerasa udah di penghujung acara. Thank you banget buat teman-teman yang udah join CLCC Sunday Live minggu ini. Sampai jumpa di CLCC Sunday Live minggu depan. Sama saya Felis. Saya Billy. See you and God bless.